Oke, selamat sore dan selamat datang kembali di mata kuliah Keamanan Informasi untuk program Magister. Di pertemuan kita yang ketiga ya, soalnya pertemuan 2 minggu lalu sempat ada libur, dan kita belum memutuskan kapan kelas penggantinya. Jadi kita sekarang masuk ke week 10, yaitu kita akan bahas tentang ROR atau Roles dan Responsibility dengan menggunakan framework COBIT. Nah, sedikit review dari week 8 dan week 9. Mungkin teman-teman masih ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kita kok mata kuliahnya namanya keamanan informasi, tapi bahasnya malah kayak peta aplikasi, kemudian bisnis proses, kemudian framework COBIT. Nah, itu karena kalau di S1 memang targetnya adalah teknikal. Nah, untuk S2, menurut sudut pandang saya, sebenarnya teman-teman sudah mulai masuk ke layer di atasnya, yaitu layer bisnisnya atau manajemen. Karena keamanan informasi itu sebenarnya disesuaikan dengan bisnis objektif kan. Ini lalu kita sudah bahas sedikit bahwa setiap maaf, bahwa setiap perusahaan itu pasti ada yang namanya RJPP, rencana jangka panjang perusahaan, atau kalau di beberapa perusahaan namanya bukan RJPP tapi CSS, kayak misalnya Telkom itu namanya CSS, Corporate Strategic siapa lagi ya, Corporate Strategic Scenario, CSS. Dan CSS maupun RJPP itu merupakan dokumen yang sangat vital karena dia harus di open ke publik atau minimal dipresentasikan ke stakeholder, seperti misalnya pada RUPS. Makanya setiap perusahaan yang sudah membuka saham pasti punya RJBP ataupun CSS. Dan sebagian market, kayak misalnya mereka sudah posting di Bursa Efek New York, misalnya New York Stock Exchange. Nah, itu diwajibkan perusahaan tersebut untuk memposting CSS-nya seperti apa, agar penanam modal tahu arah kebijakan dari perusahaan tersebut. Nah, CSS atau RJBP tadi itu berisi tentang roadmap bisnis. Dalam 5 tahun itu harus jadi seperti apa perusahaan ini, gitu. Nah, dalam 5 tahun itu harus di breakdown. Tahun pertama ngapain dulu, mungkin bikin fondasi. Tahun kedua ngapain, tahun ketiga ngapain, dan seterusnya. Nah, dari setiap tahapan roadmap tadi, tentunya nanti akan diturunkan oleh Direktorat IT. Apa yang bisa dilakukan IT untuk memaksimalkan roadmap tersebut bisa tercapai? Syukur-syukur bisa lebih cepat, tapi kalau misalnya on time, ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya telat gimana? Nah, nanti harus ada resikonya. Harus ada resiko yang dianalisis. Kalau misalnya terlambatnya sebulan, maka resikonya seperti apa? Kalau terlambat 2 bulan, resikonya jadi seperti apa? Kalau 3 bulan, jadi seperti apa? Dan seterusnya. Nah, itu yang dituangkan di dalam dokumen yang namanya Master Plan IT. Makanya Master Plan IT itu adalah turunan dari RJBP. Jadi RJBP atau CSS itu adalah bisnisnya. Master Plan IT itu adalah dokumen untuk pegangan buat orang IT. Tahun ini saya harus ngapain, tahun depan saya harus ngapain. Karena itu sesuai dengan roadmap dari bisnis yang ada di RJBP atau CSS tadi. Contoh misalnya, perusahaan akan dalam 5 tahun lagi akan mengambil alih 80% market share. Wah, luar biasa 80%. Nah, untuk mencapai 80% itu gimana caranya? Nah, tentunya kita harus mengukur diri sendiri dulu kan. Saat ini sekarang berapa persen? Oh, sekarang udah 60% kok. Oh, kalau 60%, kalau 80% lumayan. Tapi bisa nggak jadi 80%? Maka akan ada analisis kompetitor. Kompetitornya siapa? Mau kita pelajari.
Komputer sudah menggunakan CSS belum? Kita pelajari CSS-nya. Kalau sudah, wah dia nanti strateginya seperti ini. Kalau perusahaan itu gimana? Baca lagi, oh kayak gini. Nanti kita, oh berarti ini bisa kita ambil celahnya, ada segmen yang belum diambil nih oleh kompetitor kita. Nah, berarti tahun pertama kita coba penetrasi pasar di segmen tersebut, misalnya seperti itu. Itu tahun pertama. Berarti tahun pertama targetnya adalah penetrasi pasar pada segmen X misalnya. Maka orang IT, direktur IT harus mikir, penetrasi pasar, saya harus ngapain nih? Wah, berarti saya harus bikin misalnya seperti suatu aplikasi untuk membangun e-commerce. Soalnya customer kita sekarang ini untuk segmen tersebut, segmen X tersebut, mereka orang milenial. Milenial berarti lebih suka menggunakan gadget daripada laptop. Berarti kita harus bikin layanan e-commerce yang gadget friendly. Seperti itu misalnya. Nah, dari roadmap atau master plan IP tahun pertama tersebut, kita harus bikin bisnis prosesnya seperti apa. Jadi bisnis proses itu sebenarnya adanya di master plan IT, bukan di RGPP CSS. Karena RGPP CSS itu hanya global. Nah, untuk bisa mencapai pembangunan mobile application yang friendly, berarti kita harus ngapain? Oh, kita harus bikin aplikasinya. Tapi bisnis prosesnya seperti apa? Kita bikin dulu bisnis prosesnya. Atau kalau misalnya sudah ada bisnis proses, sudah mengakomodasi belum bisnis proses tersebut? Nah, kalau sudah mengakomodasi, oke, berarti di bisnis proses tersebut kita harus bikinkan sekarang aplikasinya. Jadi urutannya adalah itemnya dulu, bisnis prosesnya. Kalau bisnis proses sudah terdefinisi, baru kita, oke, berarti sekarang kita aplikasinya mau seperti apa? Nah, dari aplikasi tersebut, kita menggunakan TAM, baru nanti kita harus tentukan, kita perlu ROR enggak, Roles or Responsibility. Nanti kita akan bahas tentang Roles dan Responsibility. Oke. Nah, kita belum bahas untuk yang tugas-tugas ini, karena nanti kita bahas di pertemuan minggu depan. Karena nanti akan nyambung antara week 8, week 9, sama week 10. Nah, di week 10 ini tugasnya belum saya posting, saya posting habis ini. Nah, tapi untuk link dokumennya itu tidak bisa saya posting, soalnya ada nama saya. Kalau yang ITOM dan TAM itu kalau saya download itu nggak ada apa watermarknya ini untuk Bogi. Makanya saya berani nge-share. Tapi kalau misalnya teman-teman mau download sendiri juga bisa kan sebenarnya, karena TM Forum sumbernya TAM sama ITOM ini teman-teman bisa sudah jadi anggotanya, member, menggunakan email student. Nah, sekarang kalau yang COVID, masalahnya ada tulisannya. Contohnya seperti ini. Personalized copy for nama saya ini. Nah, ini kalau saya posting di sini, takutnya melanggar legal. Jadi nanti paling yang bisa saya lakukan adalah nge-share dokumen ini ke WhatsApp group. Oke, nah apa ya? Jadi nggak saya posting di sini, tapi nanti akan saya share di WhatsApp group. Nah, COVID sebenarnya ada beberapa versi. Jadi kalau zaman dulu kita mengenalnya ada COVID 41. Nggak salah saya masih punya. Nah ini dia. Nah di COVID 41 ini dia sebenarnya lebih sederhana. Nah, ini. Nah, COVID 41 ini sebenarnya sudah lumayan tua. Jadi sudah dari tahun, saya lupa kalau nggak salah sih 2000. Saya mulai belajar COVID 41 itu tahun 2007. Tapi saya lupa, benar nggak 2007 sudah ada nih? Saya lupa sama kalau udah tahun-tahun itu.
Enggak ada. Enggak ada. Kalau di sini sih tahunnya tahun 2019 ya, cuma ini kan udah saya copy dari tempat lain. Nah, cuma saya mulai belajar 41 itu dari tahun 2007. Dan waktu itu kita sudah mencoba untuk mengimplementasikan COVID 41 ini di Telkom, PT Telkom, maupun pada saat saya kembali ke kampus tahun 2011, itu juga saya implementasikan di apa namanya, Institut Manajemen Telkom, IM Telkom. Dulu saya sempat mampir ke Institut Manajemen Telkom, yang sekarang jadi FEB dan FKB, setelah bergabung dari Telio. Nah, kenapa COVID 41 ini perlu diterapkan? Nah, ini kaitannya ada dengan keamanan informasi juga. Nah, sebenarnya COVID 41, COVID 5, COVID 2019, itu 3 versi yang saat ini ada sejak dari tahun 2007 tadi. Nah, sebenarnya dia mirip-mirip. Intinya adalah untuk mengelola IT. Gimana caranya kita memastikan bahwa apa yang kita bangun di IT ini itu sudah efektif dan efisien atau belum. Sebenarnya itu targetnya. Jadi COVID 41 itu memberikan, atau COVID itu memberikan framework atau kerangka kerja untuk kita bisa mengevaluasi minimal self-assessment untuk mengukur tingkat keberhasilan penetrasi IT. Jadi tingkat keberhasilan di sini itu tidak terkait dengan seberapa banyak fitur yang diberikan atau seberapa canggih aplikasinya, tapi penetrasinya. Seberapa tinggi tingkat penerimaan user yang menggunakan aplikasi ini terhadap sistem IT yang kita bangun. Jangan sampai kita bikin sebuah sistem IT dan kita bangga-banggakan, wah ini keren banget, fiturnya sudah komplit dari A sampai Z. Tapi begitu ditanya ke user, usernya sendiri bingung. Saya bingung pakainya, Mas. Ini tombolnya banyak banget, saya jadi nggak berani ngeklik. Ya. Kalau saya klik yang ini, takutnya salah. Kalau saya klik yang itu, takutnya nanti malah kehapus yang tadi saya ada input. Jadi saya nggak berani pakai seperti itu. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa sistem IT-nya itu gagal karena penetrasinya ke user itu tidak berhasil. Nah, COVID itu untuk mengukur penetrasi IT tadi. Seberapa tinggi tingkat penerimaan user terhadap sistem yang kita bangun. Jadi jangan sampai nanti kita sebagai orang IT, kita bisa berbangga diri, wah sistem kita yang paling canggih, ini paling fleksibel, Bapak mau apa, langsung saya konfigur 1 jam selesai. Jadi nggak perlu panggil developer lagi. Tapi begitu tanya ke user bilang bingung saya Pak makainya. Seperti itu contohnya. Nah, contoh lainnya, pernah saya diminta untuk mengukur penetrasi IT di suatu BUMN. Nah, dari awal orang IT di BUMN itu udah bilang sih, Pak, sebenarnya kita baru mulai membangun IT-nya. Jadi kayaknya nanti untuk pengukuran COVID-nya nanti aja 2 tahun lagi setelah sistem IT-nya sudah terbangun dengan baik. Terus ya saya respon, oh enggak apa-apa Pak, ini COVID itu sebenarnya bisa dianggap sebagai self-assessment. Jadi Bapak tahu dari berbagai rangkaian proses yang harusnya ada di COVID secara framework, itu Bapak kuatnya di mana dan lemahnya di mana. Nanti Bapak bisa fokus ke situ. Jadi sebagai self-assessment saja, sebagai feedback ke Bapak, oh gitu. Baik Pak, kita ukur aja. Terus pengukurannya ya pakai kuesioner aja. Kuesioner, kita minta user untuk mengisi, nggak usah pakai nama, tapi cukup menginputkan dia kerja di bagian apa. Apakah finance, marketing,
atau backroom, atau warehouse. Nah, kemudian mereka ditanya. Contoh misalnya, Bapak atau Ibu, apakah tahu bahwa sudah tersedia aplikasi IT untuk unit Bapak? Nah, ditanya, "Iya, saya tahu." Kalau dia bilang iya, tanya lagi, seberapa tinggi tingkat pemahaman Bapak terhadap penggunaan aplikasi ini? Apakah biasa saja atau Bapak merasa sudah menguasai atau apa gitu? Dia bilang, "Oh, saya sudah menguasai." Levelnya misalnya nomornya angkanya 4 atau 5 seperti itu. Terus Pak sudah pernah belum dilakukan sosialisasi terhadap penggunaan aplikasi ini? Oh sudah pernah. Rutin enggak? Rutin. Tiap 3 bulan sekali orang IT melakukan sosialisasi kembali terhadap pemakaian cara menggunakan aplikasi ini. Oh keren berarti. Berarti levelnya 5, 5 dan seterusnya. Nah nanti dari hasil pengukuran itu kita akan melakukan resume. Oh ternyata kita laporkan ke orang IT, Pak, Bapak itu menurut pandangan internal IT sendiri, keren semua, Pak. Nilai pengukurannya itu 4, 4,2 malah. Tapi pada saat kita tanyakan ke unit di luar, ternyata rata-rata mereka menjawabnya di angka 3. Dan banyak yang bilang kelemahannya adalah di dokumentasi, terutama terkait dengan dokumentasi untuk troubleshooting. Jadi banyak yang mengeluh bahwa pada saat aplikasinya error atau memberikan respon yang tidak seperti biasanya, mereka bingung harus bertanya kemana. Atau kalau misalnya ada dokumen panduannya, mereka nggak punya dokumen panduannya, seperti itu. Jadi Bapak sering melakukan sosialisasi cara menggunakan, tapi ternyata tidak ada dokumentasi untuk troubleshooting-nya. Seperti itu misalnya. Itu yang bisa diukur dengan menggunakan COVID. Oke, nah sekarang kita coba untuk bahas COVID-nya sendiri. Jadi inti dari COVID itu sebenarnya untuk mengukur tingkat penetrasi dari IT dari sudut pandang usernya, user yang menggunakan. Jadi kita nggak akan menanyakan ke customer, tapi kita nanya ke internal. Nah, COVID itu sebenarnya mungkin saya saya ceritakan sedikit tentang COVID. COVID itu ada framework dari ISAKA. Jadi kebetulan di Telkom University itu juga sudah menjadi akademi dari ISAKA. Dan salah satu dosen yang ada di FRI, Fakultas Rekayasa Industri, itu malah pernah menjabat sebagai Presiden ISAKA Indonesia. Cuma sekarang beliau lagi kuliah S3 di Eropa. Dan saya termasuk salah satu yang menjadi akademik advokat. Jadi kayak misalnya yang berwenang atau diizinkan untuk mengajarkan tentang COVID. Sebenarnya ada, kalau nggak salah ada 4 orang dosen di TELU yang masuk sebagai akademik advokat. Saya, terus Pak Rahmat Mulyana dari FRI, kemudian Pak Rida Hanafi dari FRI juga, kemudian ada Pak Agung dari FIF. Itu yang saya tahu sih. Nggak tahu kalau masih ada yang banyak lagi. Tapi yang saya kenal berempat itu. Nah, saya satunya yang dari FTE memang. Nah, kenapa saya join sebenarnya ya sejarahnya dari Sistem Manajemen Telkom itu. Jadi pada saat di IM Telkom, saya coba untuk approach ke ISAKA Pusat dan Sekolah Indonesia, bisa nggak IM Telkom menjadi semacam lembaga trainingnya untuk ISAKA. Nah, dulu sudah disetujui, cuma akhirnya IM Telkom bergabung dari Telio, akhirnya ya program tersebut jadi mandek. Dan saya kemarin suruh ngambil S3, ya udah jadinya nggak ada yang ngurus lagi. Nah, cuma Pak Rahmat Mulyana
waktu itu menjadi pimpinan juga di ISAKA Indonesia, kontak ke saya, Pak Buki masih mau enggak ini jadi akademik advokat? Oh ya boleh. Gitu. Cuma saya enggak ngajar, ya enggak apa-apa, pokoknya jadi akademik advokat dulu. Gitu. Akhirnya saya jadi akademik advokat. Nah, cuma kalau di akademik advokat di sini itu teman-teman kalau mau jadi member tetap harus bayar. Itu masalahnya. Bentar, saya coba, saya udah agak lupa ini baru soalnya ini. Oh ini sign in. Bentar, saya lupa. Masih ada di sini. Saya coba dulu dan masih diterima passwordnya, saya lupa. Oh kan, kayaknya passwordnya bukan ini sih. Coba bentar saya stop share dulu ya. Saya buka ini data password saya dulu. Oh iya, betul. Bukan itu username-nya dan passwordnya pun juga bukan itu. Bentar, saya coba login dulu. Oke, nggak bisa masuk. Saya coba reset dulu passwordnya. Nah, nggak bisa. Di lock malah. Oke, nggak usah. Balik lagi aja ke Isaka. Oke, jadi di Isaka ini, saya salah satu sebagai akademi advocate, jadi diperkenankan untuk mengajar tentang COVID. Nah, COVID sendiri itu adalah framework untuk melakukan IT governance atau pengelolaan IT. Jadi untuk memastikan bahwa apa yang dideliver oleh IT itu sudah selaras dengan bisnisnya. Jadi COVID itu tujuannya adalah untuk tata kelola IT. Untuk memastikan bahwa apa yang dideliver oleh IT itu sudah selaras dengan bisnis.
Itu sebenarnya yang ditargetkan oleh COVID. Nah, di COVID sendiri itu ada beberapa sertifikasi. Kalau teman-teman tertarik melakukan sertifikasi, nah sertifikasinya itu ada CISA, ada CERIS, ada CISM, ada CGATE, ada 4 aja sih sebenarnya yang paling penting. Cuma yang paling terkenal adalah CISA karena itu adalah yang paling pertama kali ada di ISAKA. Jadi ISAKA dulu pertama kali mengeluarkan sertifikasi itu adalah CISA, yaitu untuk level auditor. Jadi nanti orang yang sudah certified CISA, dia berhak untuk diundang untuk mengunjungi perusahaan untuk mengukur penetrasi IT-nya. Tentunya tidak penetrasi ke usernya saja, tapi juga tingkat keselarasan antara IT delivery dengan bisnis objektif. Contoh misalnya, kalau di ISO, auditor itu kan nanyanya, coba lihat sini prosedurnya mana. Prosedur dilihat, oke ini prosedur untuk kalau misalnya server aplikasi mati. Prosedur pertama adalah mengecek ke server. Oke, pernah kejadiannya mati? Oh pernah. Tanggal berapa? Tanggal sekian. Oke, mana buktinya bahwa Anda sudah melakukan pengecekan ke server? Dilihat. Oh iya betul, oke. Approve. Terus proses berikutnya adalah mengambil lognya untuk dianalisa dan kemudian dilaporkan ke atas. Oke, mana buktinya bahwa Anda sudah melakukan analisis dan dilaporkan ke atas? Wah, ini pakai WhatsApp aja gitu. Wah, itu berarti sudah major, ada proses yang tidak dilakukan. Itu kalau di ISO. Tapi kalau di CISA beda, tetap sama, tapi tidak menggunakan prosedur, tidak menggunakan prosedurnya mana, tapi dia ngukur mana bisnis objektif dan mana IT objektif. Dia lihat, diukur. Nah, oke, di sini bilang IT objektifnya adalah pada TW2 akan mendeliver aplikasi ini. Oke, aplikasinya mana? Ini Pak. Mana buktinya bahwa ini sudah dideliver di TW2? Ini buktinya berita acara serah terima dan seterusnya. Nah, itu adalah tugas dari auditor CISA. Jadi CISA itu dulu adalah yang pertama kali dikembangkan oleh ISAKA. Dan selain CISA, akhirnya kemudian dikembangkan lagi. Diturunkanlah jadi ada tambahan 3 lagi, yaitu CERIS, CISM, dan CGATE. CGATE itulah untuk tata kelola IT-nya. Jadi orang yang sudah certified CGATE, dia bisa menjadi konsultan untuk membangun master plan IT. Master plan IT di perusahaan tersebut. Bedanya apa sama TOGAF? Nah, beda. TOGAF itu kan targetnya untuk membangun IT arsitekturnya kan. Membangun arsitek, kayak misalnya kita mau bikin rumah, arsiteknya seperti ini, gambarnya seperti ini. Itulah tujuan dari TOGAF. Nah, kalau CGATE, itu membangunnya adalah roadmap-nya. Nah, untuk bisa membangun rumah seperti ini, IT arsitektur seperti ini, langkah pertama adalah membuat fondasinya dulu. Misalnya master datanya dulu dibangun, dan kemudian ada dokumentasi untuk integrasi API terhadap master data. Kemudian setelah itu bangun dindingnya, tapi dinding sebelah ini dulu, soalnya kalau kan matahari nanti dari sini. Kalau kita bangun ini dulu, nanti pas bangun yang ini, dia nggak kena matahari, lama keringnya nanti. Mending ini dulu, setelah selesai, kering, baru bangun yang ini. Nah, itu adalah roadmap dari pengembangan IT, dan itulah yang dibantu kembangkan oleh orang konsultan yang sudah sertifikasi CGATE. Oke. Nah, kemudian kalau CISM itu security-nya.
Jadi kalau CG dia hanya membangun roadmap IT-nya, master plan IT, tapi master plan IT itu kan ada banyak di dalamnya kan. Salah satunya adalah roadmap dan tata kelolanya juga. Nah, roadmap tata kelola itu urusannya CG. Kalau misalnya roadmap-nya atau master plan IT itu ingin menghandle juga tentang security, nah dipanggillah konsultan yang sudah certified CISM security. Nah, tapi kalau misalnya dari roadmap tersebut, kalau misalnya kita janjikan bahwa roadmap tahun pertama itu akan membangun aplikasi X, tapi ternyata sudah 14 bulan belum selesai nih gitu. Ada resikonya kan kalau terlambat. Nah, begitu resiko, kita harus manggil orang resiko, risk, CRIS ini. Ini adalah konsultan yang sudah sertifikasi resiko. Nah, itu bedanya antara CISA, CRIS, CISM, dan CGIT. Nah, sekarang sudah berkembang banyak lagi. Ada CSX, kemudian ada CDPSE, saya juga kurang tahu yang CDPSE, IPCA, dan CAT ini apa. Saya kurang begitu mengerti untuk yang ini. Tapi kalau yang CSX itu untuk cyber security. Jadi kalau biasanya kan orang, kalau namanya cyber security kan orang pikirnya ceh, ya. Apa, ceh itu udah yang paling keren. Ya, memang paling keren sih memang sampai saat ini. Nah, ISAKA itu juga membangun untuk CSX-nya, untuk cyber security, sertifikasi. Oke, itu untuk cyber security. Jadi untuk sertifikasi, kalau teman-teman ingin tertarik untuk melakukan sertifikasi, ini adalah track-nya. Silakan dipilih sesuai dengan passion-nya teman-teman. Oke. Nah, di ISAKA sendiri itu dokumen COVID-nya itu kalau teman-teman jadi member bisa download secara gratis. Tapi kalau belum jadi member, ya bisa juga download, tapi jadinya berbayar. Dan untuk jadi member itu bayarnya tahunan. Jadi kalau nanti ada dokumen baru, ya kita tinggal download aja, free. Nah, saya lupa harga per tahunnya. Soalnya kalau yang saya karena akademik advokat, ya dibayarnya sama ISAKA Indonesia. Cuma kalau nggak salah sih harganya sekitar 100.000 setahun. Tapi saya lupa 100 berapa gitu. Untuk yang student, kan ini ada student kan. Nah, ini join, ada profesional, ada student. Cuma memang beda sih. Student nanti ada beberapa dokumen yang pada saat mau download itu disuruh bayar, tapi ada diskonnya. Oke, ini tentang ISAKA dan sertifikasi dan juga dokumentasi dan membership-nya. Ini tadi CISA, Certified Information System Auditor, jadi memang auditor. CRIS adalah untuk resiko, risk dan sistem kontrol. CISM untuk security-nya, dan CGATE adalah untuk governance-nya, tata kelolanya. Ini 4 yang biasanya paling dicari. Soalnya ini yang honornya paling tinggi. Dan paling tinggi memang CISA sih, karena tidak banyak orang yang sudah certified CISA. Dan memang paling susah untuk lulusnya. Oke, ini untuk yang penurunan tentang ISAKA. Nah, sekarang kita coba masuk ke COBIT. Kita coba mulai dari COBIT 41. Ini COBIT 41. Nah, kita langsung masuk ke beberapa pointer saja. Nah, saya coba carikan dulu. Agak lupa kalau yang COBIT 41. Dan nah, ini menceritakan tentang yang tadi saya singgung, bahwa pertama kita harus punya CSS-nya dari perusahaan atau RCPP untuk bisa mendapatkan business goal. Apalagi kalau sudah ada roadmap-nya, itu lebih enak lagi. Dari CSS itu ada roadmap untuk bisnis. Tahun pertama, business goal-nya apa? Tahun kedua, business goal-nya apa? Nah, dari business goal tadi, kita akan bangun namanya IT goals-nya. Nah, dari IT goals di sini, itu akan di breakdown.
Jadi key activities-nya apa? Jadi misalnya tahun pertama ini kita akan membangun aplikasi mobile gadget yang super user friendly. Oke, berarti harus kita breakdown lagi, itu kan goal. Activity-nya apa? Nah, activity-nya misalnya anggarannya perlu berapa nih? 500 juta, oke. Anggarannya dari mana? Oh, dapat dari sini, nanti kita usulkan. Oke, itu aktivitas pertama. Terus aktivitas kedua, kita sanggup udah bikin diri? Enggak, oke, berarti kita harus tender. Itu aktivitas kedua, dan seterusnya. Nah, kemudian dari IT goal tadi, itu harus bisa diukur. Ya enggak boleh kalau kita bikin goal tapi nggak bisa diukur. Namanya di sini harus ada measured by, audited with, dan control by. Siapa yang kontrol? Kontrol objektifnya apa saja? Kemudian siapa yang berhak untuk audit? Apakah ada satuan penjamin mutu internal atau kita akan manggil orang luar untuk melakukan audit? Terserah. Tapi yang pasti dia harus bisa diukur. Harus punya performance indikatornya seperti apa. Kemudian outcome-nya seperti apa. Jadi kita nggak bisa bilang nanti goal-nya adalah aplikasi mobile gadget yang friendly. Nggak ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya, gimana cara kita ngukur? Jadi harus ada angkanya, misalnya kita akan membangun sebuah aplikasi mobile apps yang bisa berjalan di iOS, Windows OS, apa namanya? Saya lupa namanya. Windows Mobile, Android, dan nanti Android-nya versi berapa saja, iOS-nya versi berapa saja, kemudian misalnya iOS-nya nanti bisa jalan di mana saja, iPad bisa enggak, terus Galaxy Tab bisa enggak, seperti itu contohnya. Jadi harus bisa diukur. Jadi harus ada performance indikator. Maaf, outcome measure-nya seperti apa. Dan untuk bisa mencapai outcome measure, kita harus bangun performance indikatornya seperti apa. Nah, baru kita maturity modelnya seperti apa. Nah, maturity model itu nanti kita harus mentargetkan kalau nanti kita ukur penetrasi ke usernya, baik user yang menggunakan atau user internal, itu mau di maturity level berapa? Apakah 3 cukup atau minimal 4? Seperti itu misalnya maturity modelnya. Nah, ini adalah komponen-komponen yang harus dikembangkan kalau kita mau menggunakan framework COBIT. Jadi dari business goal diturunkan dari IT goals-nya apa, dan IT goals ini di breakdown menjadi activity-nya apa saja. Key activity-nya apa? Dan key activity ini itu juga ada siapa yang kerjain nanti. Jangan cuma dituliskan nanti cari anggaran ya 500 juta. Ya kalau nggak ada orangnya ya nanti semua orang, bukan saya kok yang ngerjain ya. Jadi makanya di sini harus ada perform by-nya siapa. Kemudian harus bisa measure, harus bisa diukur, harus bisa audit, dan harus bisa dikontrol. Itu yang pertama. Kemudian ada beberapa lagi yang perlu ini tadi cuma apa? Hanya globalnya saja, jadi dari bisnis, IT, IT proses, itu bukan masalah kita. Kemudian di COBIT sendiri itu ada 4 domain. Yang pertama adalah plan and organize. Jadi apapun yang mau kita bangun, itu harus direncanakan dulu. Harus ada plan-nya dulu.
Jadi semuanya harus di-plan, direncanakan. Kemudian setelah ada plan-nya, kita harus nentuin, ini mau beli aja, acquire, kita akuisisi, atau mau bikin sendiri, implement. Ini masuk domain AI. Kemudian, kalau sudah selesai diimplementasi atau selesai dibeli, diakuisisi, kita deliver kepada orang operasional misalnya. Dan tentunya harus kita berikan support. Baru kemudian kita lakukan monitoring dan evaluasi. Oke. Nah, ini jadinya mirip seperti yang ITOM tadi, yang ITOM minggu lalu. Ada readiness, ada strategic planning kan, masih ingat kan yang di ITOM, ada strategic planning dan readiness, itu masuk ke plan dan organize. Kemudian ada fulfillment. Fulfillment di sini itu bisa sediakan sendiri servisnya, layanannya kepada customer, atau ambil dari kompetitor lain. Nah, itu adalah proses fulfillment. Dan kalau di sini disebut sebagai AI, akuisisi, acquire, atau implement. Karena terkait IT. Kemudian kalau sudah selesai kita akuisisi atau kita implementasi, masuklah dia ke fase assurance kan, kalau di hitam. Nah, ini adalah deliver and support. Ini adalah assurance-nya. Kita memberikan support terhadap user yang menggunakan sistem IT kita. Nah, cuma kalau di ITOM nggak ada monitor and evaluate. Tapi di COBIT ada. Sistem IT itu harus ada monitoring dan evaluasinya. Nah, monitoring dan evaluasi di sini, dia bukan setelahnya deliver and support, tapi dia memanage semuanya. Dan makanya dia digambarkan seperti ini. Monitor and evaluate itu mencakup monitoring plan-nya, monitoring akuisisi atau implementasinya, monitoring delivery and support-nya, kemudian untuk memastikan bahwa apa yang direncanakan tadi itu sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, oke. Kalau belum, apa yang bisa kita lakukan? Nah, makanya di sini ada evaluasi. Makanya monitor and evaluate itu melakukan monitoring dan evaluasi dari PO, AI, dan juga DS. Oke. Nah, di PO ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Apakah IT strategi dan bisnis strategi sudah align, sudah searah? Jangan sampai nanti di bisnis strateginya tahun pertama ini penetrasi pasar, tapi IT strateginya kok malah bikin aplikasi buat internal. Gimana caranya kita penetrasi pasar tapi aplikasinya aplikasi internal, seperti misalnya bikin aplikasi HR, SDM. Nah, itu kan nggak bisa membantu penetrasi pasar, seperti itu contohnya. Nah, makanya harus dipastikan di PO ini sudah align belum IT strategi dan bisnis strateginya. Gitu. Oke. Sudah ada beberapa pertanyaan lagi, nanti teman bisa baca-baca sendiri. Kalau di AI, nah ini di master plan IT itu ada namanya project. Ada satu komponen namanya project. Jadi maksudnya tahun pertama itu mau ngapain, goal-nya, kemudian ada activities-nya kan. Nah, activity ini salah satunya adalah project. Nah, nanti ada project di dalam master plan IT. Ini project-nya ada apa aja nih? Gitu. Nah, apakah project baru memang akan memberikan solusi terhadap bisnis, kebutuhan bisnis? Kayak misalnya
ini di tahun pertama kok bilangnya ada project SDM ya, aplikasi SDM, ini sesuai dengan kebutuhan bisnis enggak? Padahal kebutuhan bisnisnya kan bilangnya mau penetrasi pasar, nah, berarti sudah enggak sama. Nah, ini yang ingin dipastikan di akuisisi dan implement. Nah, kemudian pada saat kita melakukan akuisisi dan implement, gimana caranya kita memastikan bahwa proyeknya nanti itu on time dan in budget. Jadi jangan sampai nanti on time tapi budgetnya nambah mintanya terus gitu. Seperti itu. Kemudian di deliverance support ada beberapa pertanyaan yang tipikalnya memang ada di domain tersebut. Seperti misalnya ini kan aplikasinya udah jadi nih. Nah, apakah biaya yang dikeluarkan pada saat akuisisi dan implementasi ini sudah optimize atau belum gitu. Jangan sampai nanti sudah bayar waktu awal bilangnya 500 juta, tapi ternyata bengkak sampai 1 M. Tapi ternyata IT cost 1 M itu cuma bisa buat segini doang. Jadi nggak optimize jadinya dia. Nah, jadinya orang operasional itu malah jadi gelagapan. Ini aplikasinya belum jadi nih ya. Masa kalau mau input order baru, boleh di aplikasi baru. Tapi nanti kalau mau ada komplain service lama, pakai aplikasi yang lama, wah, sudah tidak optimize lagi itu misalnya. Kemudian di monitoring evaluasi itu apakah performa dari IT service-nya itu bisa mendeteksi problem enggak sebelum terlambat. Jadi misalnya apakah IT bisa ngukur enggak kalau misalnya nanti kemarin janjinya akan mendeliver fitur ini bulan kemarin, tapi sampai sekarang belum ada kabar beritanya gitu. Nanti problemnya apa ya? Takutnya nanti ya telat sudah ya. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke kontrol. Nah, kontrol inilah sebenarnya yang ingin kita bahas secara mendalam karena terkait dengan keamanan informasi. Nah, kenapa kita butuh kontrol? COVID itu kan kontrol sebenarnya kan namanya. Jadi, nah, sini ada penjelasan, ada keterangannya. Ada. Coba ini. Jadi COVID itu kan kepanjangan dari kontrol objektif kan untuk IT. Nah, namanya juga kontrol objektif berarti kita akan membangun sebuah kontrol terhadap seluruh proses IT-nya untuk memastikan bahwa proses tersebut bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, kontrol objektif di COVID ini itu mencakup 34 proses yang harus kita implementasikan di kehidupan IT di perusahaan. Contoh misalnya untuk kontrol objektif itu,
Ya, ini malah sudah masuk. Oke. Oke, berarti kita coba bahas lagi dikit tadi yang untuk objektif. Jadi misalnya, ini ada contohnya sedikit. Contoh misalnya untuk tadi kan ada 4 domain kan, PO, AI, DS, dan ME. Nah, di PO itu ada bagian-bagian lagi di dalamnya. Nah, misalnya untuk PC1, proses goals and objective. Nah, di sini akan mendefinisikan tentang gimana caranya agar proses goal tadi dan objek tadi bisa kita kontrol. Kemudian PC1 itu ownership-nya siapa. Jadi setiap proses itu siapa ownernya, siapa yang tanggung jawab. Kemudian PC3, apakah prosesnya dia repeatability. Kemudian PC4 itu roles dan sebagainya. Nah, ini yang mau kita bahas secara mendalam. Define the key activities and end deliverable of the process. Jadi kita akan meng-assign roles dan responsibility. Siapa dan ngapain. Dan dia boleh ngapain. Untuk memastikan bahwa eksekusi dari proses tersebut itu bisa efektif dan efisien. Itu tugas utama dari roles dan responsibility di PC4 ini. Nah, hasil pengukurannya, penetrasinya tadi, itu disebut sebagai maturity level atau maturity model. Dia ada 5 maturity level, 1, 2, 3, 4, dan 5. Cuma memang 0 pun juga ada. Jadi 0 itu dia dibilang nggak ada manajemen proses sama sekali. Jadi proses yang ada di bisnis proses dalam suatu aplikasi tadi, ibarat kita ngomongin aplikasi, itu nggak ada manajemen prosesnya sama sekali. Jadi kayak misalnya, kalau di tempat Bapak, di perusahaan Bapak, kalau mau ngembangin aplikasi gimana caranya ya? Ya saya panggil teman saya aja buat bikin aplikasinya ya. Terus bayarnya gimana? Ya nanti aja kalau udah selesai gitu, nanti baru nego gitu. Terus nanti untuk serah terimanya, ya berkembang lah, namanya juga bikin rumah, ya sekarang bikin ini dulu, kemudian tambahin lagi, gitu. Nah itu berarti sudah tidak ada kontrol terhadap prosesnya. Karena tadi kan orangnya bilangnya, ya nantilah lihat, ya nanti terserah nanti gimana mau bayarnya berapa, gitu. Jadi tidak ada manajemen proses. Nah itu berarti dia dianggap tidak ada, non-existent, jadi nggak ada manajemen prosesnya. Tapi kalau prosesnya ada dan belum terekam, jadi ya biasanya seperti ini gitu. Nggak ada ininya, nggak ada apa kayak dokumen prosedurnya atau BISPRO-nya, ya nggak ada. Ya selama ini juga sudah berjalan seperti ini sih gitu dan nggak ada masalah ya. Nah itu berarti dia masuk level 1. Prosesnya ada tapi ad hoc. Jadi belum tertulis. Semua orang tahu apa yang dikerjakan, tapi ya nggak ada tulisannya, nggak ada dokumentasinya. Ya. Nah, kemudian kalau level 2, prosesnya juga belum ada, maksudnya belum ada dokumentasinya, jadi kayak ad hoc juga, tapi sudah terorganisasi. Jadi semua orang sudah paham, oh kalau selesai saya ngerjain proses yang ini, saya harus berikan ke Pak ini. Nanti dari Pak itu selesai, dikirimkan ke Bu itu. Nah, itu berarti dia sudah prosesnya ad hoc dan sudah ada polanya. Kalau yang satu tadi kan ad hoc, tapi ya masih masing-masing. Jadi mereka enggak tahu kalau selesai saya ngerjain ini, harus saya serahkan kemana. Gitu. Pokoknya saya kerjakan sampai selesai. Gitu. Nah, itu sudah masih yang level 1. Tidak ada dokumentasi,
dan masih tercerai-berai, disorganized. Kalau yang dua, tetap sama, tidak ada dokumentasi, tapi semua tahu apa yang dikerjakan, dan semua tahu prosesnya adalah dari si A, kemudian ke si B, kemudian ke si C, dan seterusnya. Itu regular pattern. Nah, kalau yang tiga, prosesnya sudah terdokumentasi, jadi misalnya saya ngembangin ini, saya memproses bagian ininya, kemudian setelah selesai, saya serah terimakan kepada si B. Tapi pada saat saya serah terima, ada dokumentasinya juga, ada komunikasi. Coba dites dulu. Ini udah oke ya? Oke. Yang ini udah ada kan? Teman mintanya gitu. Oh iya ada, cek seperti itu. Nah, itu adalah level 3. Prosesnya ada dokumentasinya dan sudah terkomunikasikan. Baik antar pemilik proses maupun dengan usernya. Jadi misalnya user kita tanya, Bapak pernah lihat ini enggak user manual dari aplikasi ini? Oh, udah sih. Benar, Pak. Iya, udah pernah lihat saya gitu. Nah, itu berarti sudah level 3. Terus kalau level 4, prosesnya sudah ada, terdokumentasi, dan sudah termonitor dan juga diukur. Jadi nanti akan ada pertanyaan, Bapak pada saat mulai menggunakan aplikasi ini, pernah ada ini enggak, kayak apa, peer post implementation review. Jadi dari orang IT-nya datang ke Bapak, melakukan survei untuk menanyakan kepuasan Bapak terhadap aplikasi ini atau apa yang masih bisa dikembangkan. Wah, nggak ada tuh ya. Nah, berarti proses level 4 tidak dikerjakan. Kalau 4 sudah nggak dikerjakan, ya nggak mungkin ke 5. Berarti mentok di angka 3. Seperti itu contohnya. Dan kalau yang 5 itu sudah jadi good practice. Jadi dokumentasinya ada, sosialisasi juga ada, post implementation review juga ada, dan semua sudah tahu apa yang harus dikerjakan karena ada dokumennya semua. Nah, itu sudah level 5. Sudah jadi good practice, sudah jadi budaya di perusahaan tersebut. Nah, ini disebut sebagai maturity level dari 0 sampai 5 optimize. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu minimal ada di level 3. Jadi minimal ada dokumentasinya dan sudah pernah disosialisasikan. Itu sudah 3. Meskipun belum diukur, tetap minimal 3. Oke. Itu untuk maturity level. Ini penjelasan non-existent, ini ad hoc, repeatable by intuitive, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian satu lagi yang ingin saya ini. Ya, oh, ini sudah masuk ke masing-masing dari domain PO, AI, DS, dan ME. Nah, contohnya misalnya ini. Nah, ini PO, PO1. Jadi PO-nya tidak banyak, PO1 itu adalah define a strategic IT plan. Jadi kita harus bisa membuat strategic IT plan. Harus ada perencanaannya. Itu ada di PO. Ini wajib ada. Jadi semua kontrol objektif, ini kontrol objektif PO1, nanti ada PO2 dan seterusnya, ada 34 tadi kan. Itu semua wajib di deliver. Soalnya kalau enggak, nanti pada saat diukur ya jadi 0 nanti jadinya. Jadi semua harus ada. Kayak misalnya strategic IT plan harus ada dokumennya. Dan di sini kontrolnya adalah
Seperti ini. Define a strategic plan that satisfies the business requirement for IT of by focusing on, is achieved by, and is measured by. Ini wajib ada. Jadi kalau kita mau bikin suatu strategy plan, dia harus bisa menjawab bahwa strategy IT plan itu harus sesuai dengan business requirement. Dan harus ada penjelasan fokusnya kemana. Dan achieve by-nya siapa. Dan diukur oleh siapa. Itu harus ada di PO1. Nah, di PO1 itu di breakdown lagi kontrol objektifnya. IT Value Management PO11, Business IT Alignment PO12, PO13 Assessment of Current Availability dan seterusnya. Nah, kemudian di sini akan diberikan, nah inilah yang disebut sebagai ROR. ROR di COVID, Roles and Responsibility, siapa, ngapain kan? Roles itu kan roles and responsibility. Roles itu siapa, responsibility-nya apa tanggung jawabnya. Nah, di COVID itu dijelaskan dengan namanya tabel RACI. Tabel RACI, R-nya adalah responsible. Siapa yang tanggung jawab menutup? Jadi, R itu adalah siapa yang tanggung jawab untuk menutup bahwa proses ini sudah selesai. Itu responsible. A-nya, accountable, siapa yang tanggung jawab? Jadi beda. Kalau R itulah siapa yang nutup, oke, ketok palu, sudah selesai proses ini. Stop. R itu. Tapi kalau ada pertanyaan, siapa yang nutup tadi? Terus mana proses-prosesnya sebelum dan setelahnya ketok palu? Nah, itu si A, accountable, yang tanggung jawab. Jadi A ini yang tanggung jawab bahwa, oke, sekarang sudah saatnya, sudah dianggap selesai ya. Oke, R, ketok palu, tutup prosesnya. Itu tugas R sama A. A-nya yang memutuskan, oke, sudah selesai, ketok palu. R-nya yang nutup, cetok. Gitu. Nah, C, consulted, jadi R adalah responsible, A-nya adalah accountable, ini. C-nya adalah consulted. Consulted maksudnya adalah kalau misalnya nanti ini prosesnya sesuai janji harusnya selesai hari ini, tapi ini masih ada satu activity yang belum selesai. Gimana nih? Nah, si A itu bisa nanya ke si C, consult. Ini gimana? Kalau tidak kita tutup hari ini, nanti lag dia. Tapi kalau kalau kita tutup besok, lag dia, ketinggalan kita. Tapi kalau tutup hari ini masih ada satu activity yang belum close. Nah, nanti consulted orang C itu dia yang akan memberikan arahan. Nah, entah arahan seperti apa, misalnya dah nggak apa, ketok palu aja tutup. Nanti yang belum selesai ini dioper jadi proses berikutnya, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah tanggung jawab dari si C. Nah, I adalah inform. Siapa yang mendapatkan notifikasi atau informasi terkait dengan proses yang telah terjadi dalam proses tadi. Misalnya, pada saat suatu proses dimulai, cetok, si I ini dapat informasi, dapat notifikasi, oh, udah mulai. Nah, tentunya A itu juga pasti termasuk yang I. Jadi accountable itu juga termasuk yang terinformasikan. Karena dia tanggung jawab kan. Kemudian misalnya ada selesai, proses sudah selesai, ketok palu, si R ketok palu, cetok, sudah selesai. Si I ini juga dapat notifikasi, oh sudah selesai, oke. Nah, siapa yang jadi R, siapa yang jadi A, siapa yang jadi C, siapa yang jadi I, ini sudah didefinisikan di COVID-nya. Contoh misalnya, untuk activity PO1, untuk activity link
business goal to IT goal. Tadi kan aktivitas ada data kan, yang ini. IT, business alignment, assessment, dan seterusnya. Ini dia. Link business goal to IT goal. Siapa yang jadi R? Oh, CIO. CIO itu adalah kayak kalau di kampus mungkin kasiswonya, kepala siswo. Kan dia Chief Information Officer. Jadi orang yang paling tinggi kedudukannya di IT. Jadi dia yang jadi responsible-nya, R-nya. Atau bisa juga bisa eksekutif, terserah. Terus A-nya siapa? Bisa eksekutif. Siapa dia? Ya sesuai dengan struktur dari perusahaan tersebut. Terus yang konsultan siapa? CEO. Jadi yang berhak untuk memberikan arahan adalah CEO. Terus yang dapat informasinya adalah CFO, Chief Financial Officer, Direktur Keuangan misalnya. Oke. Nah ini sudah didefinisikan di tabel RACI untuk masing-masing proses. Masing-masing kontrol objek dari PO1, kemudian ada PO2, ini PO2, ada PO3, dan seterusnya. Jadi semua sudah ada. Nah, tapi begitu kita bergerak ke COVID-5, ini, nanti COVID-41 bebas sih saya share, tapi memang sudah ini nggak berlaku lagi, tapi lumayan, ini malah sebenarnya lebih clear pendefinisian. Soalnya di COVID-5, ini nggak dijelaskan. Racinya, ya terserah Anda yang bikin, itu COVID-5. Kemudian di sini, kita lihat dulu. Ini responsible. Nah, ini dia. Jadi dia nggak menjelaskan. Jadi setiap dari apa kayak PO1, PO2 itu dia nggak ngasih tahu racinya. Dia hanya memberitahukan ya terserah dari kondisi di perusahaan Anda. Mau siapa yang jadi R, silakan. Siapa yang jadi A, siapa, terserah. Kita coba lihat di sini. Di daftar isinya. Bentar ya. Oh, bukan dokumen yang ini ya. Ada itu lagi. Oke, intinya sih soalnya udah hampir jam 4. Intinya di COVID-5 itu dia jadi lebih fleksibel dan dia lebih ke manajemennya. Makanya di sini yang dijelaskan itu adalah prinsip kelima adalah kita harus memisahkan antara governance sama manajemen. Jadi ada semacam ada yang bikin undang-undangnya, ada yang menjalankan undang-undang tadi. Jadi ada kayak legislatifnya dan ada yang eksekutif. Nah, ini juga demikian. Separating governance from management. Kita coba lihat di sini. Halaman 31 ya. Nah, 29, 30. Oke, satu ini deh. Manajemen. Oke, cari gambar. Nah, ini dia. Jadi di COVID-5, dia lebih banyak bercerita tentang manajemennya, bukan ke teknikalnya. Makanya
banyak orang teknis dulu jauh lebih familiar dengan COVID 41. Soalnya di sini sudah semua terdefinisi, lebih gampang kita ngukurnya. Tapi di COVID 5 dia ya yang penting Bapak sudah memisahkan antara governance sama manajemen. Oke. Nanti untuk ngukurnya gimana? Ya terserah Bapak, ukur aja nanti bisa dengan COVID 41 seperti itu. Oke. Nah, pada COVID 5 fokusnya adalah ke pemisahan governance sama manajemen. Jadi governance itu tugasnya adalah melakukan monitoring, evaluasi, dan direction, memberikan arahan. Nah, biasanya ini dibuat atau dibentuklah suatu badan ad hoc, namanya IT Steering Committee. Dan biasanya itu adalah BOD plus 1. Biasanya BOD level di bawahnya. Atau kadang juga IT Steering Committee itu juga BOD juga ikutan. Nah, tergantung perusahaannya sih. Nah, tugasnya dari IT Steering Committee itu adalah untuk governance IT. Dia harus melakukan monitoring, harus melakukan evaluasi, dan memberikan arahan. Nah, arahan tadi itu harus dikerjakan oleh eksekutifnya. Jadi orang IT-nya, departemen IT-nya. Jadi ada IT Steering Committee dan ada orang IT. Orang IT di sini dia melakukan planning, APO. Kalau tadi kan cuma PO, sekarang ada APO. Plan, build, PAI, run. Build ini berarti fulfillment-nya. Run berarti dia adalah ininya, apa namanya? Assurance-nya, masuk ke DSS, dan monitoring. Monitoring-nya adalah MEA. Monitoring, evaluation, dan A-nya, kalau saya lupa. Nih, assess. Jadi, kalau di COVID 41 ada 4 domain, PO, BI, DS, dan ME. Kalau di COVID 5, dia ada A, PO. Jadi selain plan dan organize, ada align juga. Kenapa? Soalnya ini muter dia. Pada saat kita bikin plan, terus dikembangkan, dioperasikan, dimonitor, wah hasilnya kurang bagus nih. Lapor ke IT Steering Committee, dievaluasi, kemudian diberikan arahan. Itu kok ada komplain aplikasinya gini. Gitu. Akhirnya plan-nya di-align lagi, disesuaikan lagi. Makanya ada A sekarang, align. Setelah ada PO, pertama memang PO muter sekali, align. Muter lagi, align. Muter lagi, align. Makanya dia ada A sebelum PO sekarang. Kemudian kalau tadi adalah AI, acquire, dan implement. Nah, sekarang ada build. Sekarang dibedakan. Acquire itu berarti aplikasi sudah jadi, kita beli. Contoh misalnya, ngapain kita capek-capek bikin? Udah kita akuisisi saja, misalnya beli SAP. Kemudian implement di sini. Tapi bisa juga, janganlah kita bikin diri aja. Gitu. Soalnya SAP ya katanya sih mahal banget. Ya udah kita bikin dari build. Makanya di sini ada build sekarang. Kemudian kalau tadi adalah deliver and support. Nah, sekarang ketambahan service. Nah, kalau tadi ada monitor dan evaluate, sekarang ada assessment, diukur. Kalau evaluasi kan dia cuma nangkap data dari satu sisi, dievaluasi, bikin laporan ke atas. Nah, assessment, ukur ke belakang. Ini kok bisa gini. Kenapa ini? Oke. Diukur sama dia. Makanya dia jadi ketambahan assess. Nah, itu untuk COVID
Karena COVID 5 ini cenderung ke manajemen dan tidak ada pedoman untuk melakukan kayak racinya gimana, terus untuk ngukurnya gimana. Akhirnya COVID 5 terus terang sedikit yang menggunakan. Makanya akhirnya dikembangkanlah COVID 2019 yang sebenarnya dia adalah gabungan dari COVID 5 dengan COVID 41. Makanya di sini tetap APO, PAI sama, DSS, MEA, itu ada semua. Kalau ini dia nggak ada ini ya, nggak ada nama saya, nanti saya bisa share juga. Ini. Dan di COVID 2019 ada sekarang tabel RACI-nya gimana, cara ngukurnya gimana untuk self-assessment. Jadi sebenarnya kayak COVID 5 ditambah COVID 41. Itu COVID 2019. Oke, itu aja sih yang bisa saya share untuk kali ini. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk COVID-nya. Jadi kesimpulannya sih, kenapa kita bahas COVID? Karena di COVID ini dia ada roles, ada di cara mendesain roles dan responsibility. Jadi kita bikin dulu bisnis prosesnya, kemudian bikin aplikasinya. Dari aplikasi itu pasti ada proses kan, ada input data, kemudian ada pemeriksaan datanya, kemudian ada persetujuan, misalnya seperti itu. Nah, dari proses-proses di aplikasi ini, siapa racinya, siapa yang responsible, siapa yang accountable, siapa yang consulted, siapa yang inform, dan seterusnya. Dan itu berlaku untuk setiap proses di dalam aplikasinya. Jadi bukan proses di bisnis prosesnya, tapi dari bisnis proses nanti ada satu proses misalkan. Nah, satu proses ini bisa jadi satu aplikasi. Nah, aplikasinya mungkin nanti ada beberapa proses di dalamnya. Jadi ini proses di dalam aplikasinya. Nah, proses dalam aplikasinya ini yang kita tanamkan racinya. Siapa yang berhak input, siapa yang berhak approve, siapa yang berhak nutup, dan siapa yang dapat informasinya, seperti itu. Itulah raci. Nah, dengan adanya raci tadi, kita jadi bisa mengamankan informasinya. Jadi tidak sembarang orang itu bisa mengubah data atau informasi. Contoh misalnya, wah data sudah di-input dan sudah di-approve. Ya sudah, nggak boleh diubah lagi berarti. Ya sudah di-approve kok. Masa sudah di-approve bisa diubah lagi? Ya nggak boleh. Karena begitu dia di-approve, datanya sudah fix, nggak boleh berubah. Tapi kalau ada salah gimana? Ya nanti ada tahapan berikutnya kalau gitu yang untuk di-drop, dibatalkan. Input baru lagi, seperti itu. Nah itulah fungsi RACI sebagai implementasi ROR dalam hal keamanan informasi. Jadi nggak semua orang bisa mengubah datanya. Karena sudah kita tentukan siapa yang berhak input, siapa yang berhak approve, dan kalau sudah di-approve, ya sudah nggak boleh diubah lagi, dan seterusnya. Oke, baik. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, ya berarti kita cukup sampai sekian. Nanti saya coba buatkan untuk tugas presensinya, sederhana, yaitu tentang ROR tadi. Nanti silakan dikerjakan untuk tugas presensi, dan seperti biasa deadline-nya sampai hari Minggu. Baik, kalau gitu terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih video habis.